Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spesial Jeffrey Salyanuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, di video kali ini saya mau membahas satu topik yang berjudul Allah menetapkan dosa, saya tidak percaya. Nah oleh sebab itu saudara jangan tinggalkan channel ini dan simak terus penjelasannya. Baik saudara, ada pandangan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa. Pandangan ini mengacu kepada doktrin yang bernama predestinasi atau penentuan sebelumnya. Artinya segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya telah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan, termasuk di dalamnya perkara dosa. Artinya ketika seseorang berbuat dosa, itu telah ditetapkan Allah. Pandangan ini dipegang oleh beberapa hamba Tuhan termasuk Pendeta Mel Atok yang akan saya tanggapi pengajarannya di video ini. Nah saudara, jika ditanya apakah Pax Penyet percaya doktrin predestinasi, ya saya percaya. Apalagi yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus, manakala Allah telah menentukan anaknya untuk menjadi penebus dosa sebelum dunia dijadikan. Dan itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan janji kedatangannya untuk menjadi hakim atas semua orang, baik yang hidup dan yang mati. Tetapi saudara, saya tidak percaya jika doktrin ini diberlakukan dalam perkara dosa dan segala hal yang bertentangan dengan kehendak dan sifat Allah itu sendiri. Sebelum saya masuk pada pembahasan, perlu diketahui bahwa hamba Tuhan Pendeta Mel Atok adalah salah satu hamba Tuhan yang saya banyak belajar dari beliau, khususnya pengajaran-pengajaran beliau yang ada di channel YouTube-nya. Dan terus terang dari pengajaran-pengajaran beliau, saya merasa diberkati dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Meskipun demikian, saya juga bukan tipe orang yang menelan bulat-bulat sebuah pengajaran, karena saya juga menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di situ dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Baik saudara, sebelum saya masuk pada tanggapan, mari kita simak cuplikan berikut ini. Pertanyaan berikut dari Christina Talo. Ya. Shalom Bapak Pendeta. Salam. Ada orang yang sudah ditentukan untuk dihukum. Betul. Pertanyaannya, apakah dosa juga ditentukan oleh Allah? Oh iya dong. Iya, dosa juga ditetapkan oleh Allah. Pasti ditetapkan. Saya mulai dari mana nih saudara mau? Dari Adam dan Hawa dahulu ya. Adam dan Hawa itu saya yakin sekali itu ditetapkan. Apa dasarnya? Dasarnya ialah bahwa kalau tidak ditetapkan, mengapa Bapa telah menetapkan Yesus menjadi penebus sebelum dunia dijadikan ulang. Kalau dosa tidak ditetapkan, mengapa penebus disiapkan? Logikanya jelas. Penebus disiapkan karena Tuhan tahu bahwa dosa akan terjadi. Dan ini ada dalam skenario Allah. Kenapa itu perlu? Supaya Allah bisa memanifestasikan anaknya yang menjelma menjadi manusia. Lalu di dalam dia kita mengenal Bapa. Karena manusia bagaimanapun terbatas. Untuk mengenal Bapa harus ada pengantara, yaitu Yesus Kristus. Baik saudara, itulah tadi pandangan dari Pendeta Mel Atok yang menjawab sebuah pertanyaan dari seorang ibu yang bernama Ibu Christine. Pertanyaannya adalah, ada orang yang telah ditentukan untuk dihukum. Apakah dosa telah ditentukan? Lalu Pak Mel katakan, oh iya dong. Argumentasinya adalah bahwa mengapa Allah menetapkan dosa? Karena Allah telah menetapkan Yesus sebagai penebus dosa sebelum dunia dijadikan. Nah saudara, secara pribadi saya tidak percaya dan saya menolak pandangan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa. Lalu apa dasarnya saya tidak percaya dan menolak pandangan tersebut? Pertama, perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dari ayat ini jelas bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Titik.
Perhatikan kata-kata ini, saudara. Jika Allah menetapkan dosa atau Allah menetapkan seseorang berbuat dosa, artinya Allah menetapkan seseorang melanggar hukum Allah sendiri. Dan ini jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Maka orang waras pasti menolak pandangan tersebut. Hal yang kedua, perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, saudara, ayat 7 dikontraskan dengan ayat 8. Ayat 7 dikatakan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sedangkan di ayat 8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Artinya Kristus adalah kebenaran, sedangkan iblis adalah pendosa dari mulanya, atau kata lain, dosa bersumber dari iblis. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat ini, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jadi jelas ya, saudara, di sini bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Ini berkaitan dengan pencobaan dari dalam, pencobaan yang berkaitan dengan keinginan daging yang melahirkan dosa. Jika Allah saja tidak mencobai manusia, bagaimana bisa Allah menetapkan dosa kepada manusia? Jadi kalau orang waras pasti menolak pandangan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa. Kita lanjut ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jelas ya, itu karena keinginan manusia itu sendiri. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas dosa itu lahir dari keinginan hati seseorang. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, sesat yang dimaksudnya adalah orang yang hidup dalam dosa. Lalu ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jelas ya, saudara, di ayat 17 dikatakan pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Jadi kalau yang baik dan yang sempurna datang dari atas, bagaimana bisa Allah menetapkan dosa? Jelas dengan ayat-ayat ini, kalau orang waras pasti menolak pandangan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa. Masih ada lagi, perhatikan 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Allah itu sifatnya kudus ya. Bagaimana bisa Allah yang kudus menetapkan dosa untuk manusia? Ini sangat kontras. Dan menurut saya ini pandangan seperti itu melecehkan kekudusan Allah. Ini sangat berbahaya sekali kita memiliki pandangan seperti itu. Nah, kalau dalam konteks perjanjian lama, mari kita perhatikan Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan memerintahkan kepada umat Israel bahwa kamu harus kudus. Bagaimana bisa di satu sisi dia memerintahkan hidup kudus, sementara di satu sisi dia menetapkan dosa? Ini sama sekali kontras dan bertentangan. Nah, jadi kalau orang waras sekali lagi pasti menolak pandangan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa. Lalu kita perhatikan lagi Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, berikutnya lagi Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi ini semua perintah untuk hidup kudus. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Allah yang kudus, Allah yang memerintahkan umatnya untuk hidup kudus,
Tetapi di satu sisi dia menetapkan dosa bagi manusia. Menurut saya ini kontras ya, dan sangat bertentangan. Bukan hanya bertentangan, tetapi suatu penghinaan bagi kekudusan Tuhan Allah. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan argumentasi Pak Mel bahwa Allah menetapkan dosa karena Allah telah menentukan Yesus sebagai penebus dosa sebelum dunia dijadikan? Nah, saudara, untuk menanggapi ini sederhana saja. Kita sepakat bahwa Allah kita itu berada dalam dimensi kekekalan. Betul? Saya yakin kalau orang waras pasti setuju. Artinya dia tahu segala sesuatu yang terjadi baik di alam roh maupun alam nyata dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Dengan demikian sebelum dunia diciptakan, Allah telah mengetahui bahwa Adam akan jatuh dalam dosa. Maka Yesus pun telah ditentukan untuk menjadi penebus dosa sebelum dunia dijadikan. Jadi hal ini jangan menjadi dasar untuk membenarkan pandangan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa. Nah, saudara, lalu apa faktor-faktor penyebab kejatuhan Adam dalam dosa? Nah, jelas penyebabnya adalah faktor tipu daya iblis, keinginan mata, keinginan hati, dan keangkuhan hidup manusia yang mau sama seperti Allah. Lebih jelasnya akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Tapi saudara juga bisa baca di Kejadian pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat 24 kalau tidak salah. Di situ saudara akan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Adam. Dan sama sekali tidak disinggung bahwa kejatuhan Adam sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan kasus Yudas yang menjual Yesus? Jelas bahwa Yudas telah ditentukan untuk binasa sebelum dunia dijadikan. Tetapi itu tidak berarti menjadi dasar untuk mendukung doktrin Allah menetapkan dosa. Lalu mengapa Yudas ditentukan? Nah, akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Maka jangan lupa subscribe channel ini supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Jadi, kesimpulannya adalah Allah tidak menetapkan dosa, tetapi Allah menetapkan hukum. Dan manusia yang melanggar hukum karena faktor tipu daya iblis dan terpikat oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itulah yang mendatangkan dosa bagi manusia itu sendiri. Lalu saudara, sebenarnya paham yang dipegang oleh pendeta Mel Atok ini justru bertentangan dengan pengajaran-pengajaran beliau, di mana beliau begitu keras menentang oknum para pejabat yang mempunyai will wanita idaman lain dan juga pria idaman lain. Artinya di satu sisi Pak Mel menentang dosa persinahan, tetapi di sisi yang lain Pak Mel mempunyai pandangan bahwa Allah menetapkan dosa. Artinya ketika Pak Mel menentang dosa itu sama dengan Pak Mel menentang ketetapan Allah. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, apakah Pak Mel masih mau memegang paham tersebut atau tinggalkan paham tersebut? Coba dipikirkan. Nah, saudara, terima kasih sudah menyimak. Jika video ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel kami dengan cara LKS, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.